Setelah 1 jam berpatroli atau tepatnya sekitar pukul 2 malam, aparat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi aksi tawuran di Jalan Tambak, Jakarta Pusat. Namun saat tiba di lokasi, para pelaku tindak tawuran telah melarikan diri. Aparat pun melanjutkan patroli dengan sasaran memberi himbauan kepada masyarakat yang berkumpul dan berkerumun untuk menutup ruang tindak kejahatan di jalan. Kawasan Keramat, saudara, ada beberapa orang ya yang nampak berkumpul di sini dan polisi memastikan kondisinya seperti apa. Saya akan coba lihat. Lo kok belum pulang jam segini? Ini sudah masuk mau jam 3. Tadi tutup jam berapa? Jam 1. Jam 1. Dagingnya dapat dari mana? Dari rumah, Pak. Dari rumah? Iya. Oh, rumahnya di belakang sini. Jadi ngumpul di sini, dapat daging kurban, bakar-bakaran. Rencana mau sampai jam berapa? Beres makan langsung bubar, Pak. Setelah satenya matang, dimakan, habis itu bubar. Karena ini kalian di pinggir jalan, ini mengundang. Ya. Mengundang, nanti ada hal-hal yang negatif. Ada orang yang berbuat jahat. Silakan. Setelah kegiatannya selesai, silakan pulang ke rumah ya. Saya berada di Jalan Gunung Sahari, saudara, dan tim patroli ini berhenti di sini untuk kemudian melakukan razia stasioner ya. Bisa dilihat ini adalah salah satu prosesnya untuk memeriksa kondisi dari para pengendara yang melintasi jalan ini. Kita akan lihat prosesnya, saudara. Halo Mas, dari mana mau kemana? Oh ini mau. Ayo mainkan. Ayo mainkan korban. Bosim, STNK. Dulu. Enggak bawa lagi. Dari. Kenapa nggak dipasang? Bautnya pada hilang bang, ini loh, pada copot-copotin semua pada. Kamu begini ntar disangka orang jahat, nggak pakai plat nomor, nggak pakai helm. Oke, ini salah satunya ya, salah satu motor yang dirazia, tapi ada beberapa motor saya lihat ada di depan satu dan di belakang satu. Saya akan tunjukkan yang di belakang. Ini salah satu juga yang diperiksa. Untuk giat dia stasioner masih dilaksanakan di rawat dari selatan. Ada di beberapa yang memang kita amankan. Ini mau pulang ke rumah apa gimana, Pak? Rumah Pak, pulang. Oh, pulang ke rumah ya. Habis dari mana tadi? Dari Mabes. Dari Mabes? Mangga Besar. Oh, Mangga Besar. Oke. Ada kegiatan apa tadi? Malam-malam? Nongkrong Pak. Oh, nongkrong ini sampai jam 3 pagi ya? Oke. Tapi tahu nggak, malam hari tuh rawan begal, lawan penjamretan tahu? Tahu. Nggak takut, Abang? Takut sih. Takut ya? Oke. Pernah juga saya Pak dibegal. Oh, pernah dibegal? Pernah dibegal juga. Di mana? Di Moy. Di bawah flyover. Dini hari atau siang atau? Malam, jam 4, jam 5. Oh, tidak jauh kondisinya seperti malam ini ya? Yang dibegal itu prosesnya gimana? Bisa diceritain? Rokok sih Pak jatuh, motor saya parkir di pom bensin sekalian ngisi bensin sama teman. Iya. Saya ngambil ke belakang. Saya udah ngeliat 3 orang lawan arah, tapi saya nggak berpikir buruk. Tiba-tiba dia naik trotoar, udah megang ini saya udah dicelurit. Setelah itu kondisinya gimana? Ya udah saya serahin semua barang-barang saya daripada store nyawa, mending saya store duit lah ke dia. Artinya yang saat itu dirampas HP, duit, dompet semua, STNK. motornya? Motornya aman. Oh, motornya aman tapi ya. Setelah itu 2 minggu kemudian motor hilang. Oh, motor hilang di kosan saya. Oh, di kosan. Ya. Oke. Abang ini kan berarti salah satu, ya katakanlah korban ya, korban penjamretan dan juga pencurian kendaraan bermotor. Melihat operasi yang dilakukan polisi saat ini, patroli saat ini, tanggapan Abang? Bagus lah. Bagus ya. Biar penyet-penyet pada hilang lah Pak. Saya akan ajak Anda saudara untuk melihat lebih ke depan karena sudah ada kon ya, dan juga ada plang dari razia yang kemudian diberfungsikan polisi, dan nampaknya juga ada pengecekan juga yang dilakukan di sini ya. Dan ini adalah pelang yang tadi saya sebutkan ya, karena memang ini operasi resmi, artinya
razia juga harus dilengkapi dengan papan informasi seperti ini. Bisa ditunjukkan mungkin ya, informasi bahwa sedang ada operasi kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Terus saya masih bersama dengan Kapolres Jakarta Pusat dan juga Dandim Jakarta Pusat. Pak Kapolres, saya izin tanyakan bahwa tadi kita sudah berpatroli Pak ke sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat dan saat ini kita tengah berhenti untuk melakukan razia stasioner. Tujuannya apa Pak? Tentu tidak lain menduga bila mana ada hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya para pejalan yang membawa barang-barang atau benda yang patut dicurigai semacam senjata tajam ataupun senjata jenis lainnya secara ilegal. Dan begitu juga kita melakukan operasi dalam hal adanya barang-barang yang berkaitan dengan obat-obat terlarang, bahkan narkotika. Kami mendapatkan informasi bahwasannya dari 8 polsek yang melakukan operasi, salah satunya yaitu di Cempaka Putih, ditemukan adanya narkotika yang diduga adalah sabu-sabu dan obat terlarang. Namun saat ini masih dalam pemeriksaan. Oke, saya ingin ke Pak Dandim. Pak Dandim, kalau kita lihat ini tidak hanya polisi, tidak hanya Satpol PP, tapi juga ada TNI yang kemudian bertugas. Pembagian tugasnya di internal TNI sendiri terkait dengan operasi ini seperti apa? Tentunya kita membackup dari kepolisian, kita berada di lapis kedua. Ya, bisa dilihat sendiri di lapangan bahwa memang yang pertama kali memberhentikan ataupun memeriksa adalah rekan-rekan dari Polri. Saya izin tunjukkan ya Pak ya. Oke, artinya aparat TNI ini membackup ya Pak ya? Iya. Tetapi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang melintas itu dari polisi? Ya. Oke, baik. Ada beberapa orang ya nampaknya akan dibawa ke. Santai buat apa? Buat maling, Pak. Maling. Motor, Pak. Nah, biasanya lu beraksi di mana aja? Di Jakarta Selatan sama Utara, Pak. Berdua? Dua, Pak. Selain lu tertel, lu bawa senjata tajam, senjata api? Bawa, Pak. Udah berapa? Sehari target berapa motor? Dua, Pak. Dua. Hari ini udah dapat berapa? Belum dapat, Pak. Karena ada razia, Pak. Tadi, Pak. Udah balik saya, Pak. Biasanya lu keluar jam berapa? Buat jam 1, jam 2, Pak. Apa sasaran lo? Di mana? Di mana aja. Pak Kapolres, saya izin konfirmasi lagi bahwa bisa dilihat ya, ini ratusan personil sudah menyelesaikan Pak patroli untuk malam hari ini. Tapi pertanyaannya yang tentu juga perlu diperhatikan dan diketahui oleh publik, modus dari para pelaku tindak kejahatan di jalan itu biasanya menyasar lokasi mana saja Pak? Apakah lokasi-lokasi gelap seperti